Harus tuntutan ini harus diterima oleh DPR maupun gubernur. Ya, Kalau nggak diterima harus dilengsarkan. harus dilengsarkan. Kami tidak mau tahu. Matahari pagi memancarkan sinarnya di bumi etam saat rombongan dari Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia atau FOPPADIS tiba di depan gedung DPRD Kalimantan Timur, Selasa, 21 April 2026, pukul 7.30 WITA. Di antara deru mesin kendaraan dan barikade petugas Jalan Teku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, ada pemandangan yang menggetarkan hati. Puluhan warga dengan keterbatasan fisik berdiri tegak dan lainnya berada di atas roda 3 datang untuk membawa harapan yang sedang terancam hilang. Mereka hadir bukan untuk sekadar meramaikan aksi 21 April bersama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Mereka datang membawa luka atas kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dianggap tak lagi berpihak pada kaum marginal. Muhammad Ali, ketua dari FOPPADIS, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Fokus utama mereka adalah penghapusan bantuan sosial terencana, BST. Bantuan sosial yang sudah ada sejak era Gubernur Awang Faruk Ishak dengan kuota 5.000 hingga era Isran Nur naik jadi 7.000-an kuota. Tiba-tiba lenyap di bawah kepemimpinan Rudi Masud, Seno Aji saat ini. Bagi Ali dan kawan-kawan, bantuan sosial bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penyambung nyawa untuk membeli kebutuhan dasar dan obat-obatan yang tidak murah. Selain persoalan bantuan sosial, isu lapangan kerja juga menjadi sorotan tajam dari kaum ini. Meski undang-undang mengamanatkan kuota 2% bagi tenaga kerja disabilitas, realitanya di Kaltim seolah menjadi ruang kosong. Ali menyayangkan proses rekrutmen PPPK yang tidak memberikan prioritas atau jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Nada lebih keras datang dari Veronica, koordinator warga berkebutuhan istimewa dalam aksi tersebut. Baginya, turunnya kaum disabilitas ke jalan adalah sinyal darurat bagi demokrasi dan keadilan di Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa Kalimantan Timur butuh pemimpin yang bekerja dengan hati, bukan sekadar janji kosong. Kata dia, terlibatnya dari kamu FOPPADIS ini sebagai peringatan keras bagi pengambil keputusan di bumi etam. Dengan aksi yang bakal berlangsung damai ini, mereka berharap dapat membawa pesan kuat kepada para pemangku kebijakan di gedung Dewan, bahwa keterbatasan fisik tidak akan menghalangi mereka untuk menuntut hak hidup yang layak. Mereka pulang dengan satu harapan sederhana, tapi perlu diakui sebagai warga negara yang setara, mendapatkan layanan kesehatan, BPJS, yang layak, serta kembalinya hak-hak sosial yang telah dirampas. Bagi mereka, keadilan bukan tentang belas kasihan, melainkan tentang pemenuhan hak kemanusiaan yang paling asasi. Pak, atas nama siapa Pak? Atas nama Muhammad Ali. Muhammad Ali. Dari mana ini Pak? Dari Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas. Disabilitas. Ya. Oke. Pak, hari ini ngapain Pak? Hari ini rencana kami mau aksi turun ke jalan. Ya. Masalahnya di kebijakan dari gubernur itu tidak berpihak kepada masyarakat kami, artinya masyarakat penyandang disabilitas. Oke. Apa saja yang menjadi poin tuntutan ini Pak? Yang jelas kami menuntut haknya kami itu BST. BST itu artinya gini, bantuan sosial terencana itu setiap tahun sekali, setahun sekali, dari zamannya Awang Faruk Ishak sampai Isran Nur. Malah dari Isran Nur itu ditambah lagi kuotanya untuk penyandang disabilitas. Yang tadinya 5.000 jadi 7.000-an. Nah, begitu naik gubernur sekarang ini Pak Rudi Masud, ujung-ujungnya kami tidak malah dicoret atau dikurangi sama sekali kuotanya. Kota soal anggarannya Pak ya? Anggarannya semuanya. Oke. Berarti hilang atau hilangnya, hilang? Anggap kami yang hilang itu. Oke, nggak ada diperhatikan berarti? Iya, ada diperhatikan. Oke Pak. Berarti itu yang membuat teman-teman ini tergerak untuk melakukan turun aksi hari ini Pak? Betul. Oke. Ya. Ini atas dasar apa Pak? Selain itu Pak, alasannya kenapa Pak? Atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan. Kita melihat gini ya. Iya. Kita jangan melihat orang yang bisa jalan gini. Saya pribadi sendiri itu saya pernah mendata. Itu ada satu keluarga itu kakak beradik itu cuma
aktivitasnya di atas kasur. Ya. Masa strategi itu kita melihatkan membiarkan mereka tidak dapat anggaran atau gimana. Terus selanjutnya kami juga menuntut masalah hak ini BPJS. BPJS ini banyak teman-teman yang melapor sama kita. Kebetulan kita ini Popadis itu sebagai advokasinya seluruh penyandang disabilitas di Kaltim. Selain itu Pak, apalagi Pak alasannya Pak? Selain itu alasannya untuk ini kerja itu kan ada 2% tuh, ada undang-undangnya memang dari pemerintah itu ada 2%, nyata-nyatanya tidak ada. Kemarin yang seharusnya untuk di ujian ini P3K seharusnya disabilitas itu diprioritaskan, jangan ikut ini ikut sama orang yang non disabilitas. Nah, di situ letak kesalahannya kalau saya perhatikan, seharusnya disabilitas itu harus diprioritaskan 2%. Itu harus diadakan. Oke. Baik dari swasta maupun pemerintah. Oke. Saat ini kosong, nggak ada. Kosong. Oke. Berarti ini kan ada beberapa poin tuntutan yang akan disampaikan oleh teman-teman Aliansi Perjuangan Kalimantan Timur terkait dengan kebijakan, terkait dengan KKN, dan begitu juga terkait dengan bagaimana pengawasan dari DPRD sendiri. Nah, apakah itu juga poin tuntutan yang sama dari teman-teman atau seperti apa? Nah, oke. Kalau untuk poin non disabilitas, ya, kita ngikut. Oke. Ya, kita ngikutin aja. Masalahnya sama, kurang lebih aja anunya. Oke. Tapi makanya kita biarkan untuk mereka yang tuntutan jelas. Tuntutan yang kami pertama itu untuk PST bantu sosial terencana, terus tenaga kerjanya untuk tenaga kerja baik swasta maupun di pemerintahan itu harus 2% masuk. Terus untuk BPJS-nya, kalau BPJS kayaknya seluruh Kaltim itu bermasalah kan, makanya sekalian aja di situ. Jadi kita ngikuti sama yang non disabilitas. Kalau untuk bisa juga kita tekankan. Oke. Tadi nyampe di sini jam berapa Pak? Setengah 8. Oke. Hari ini apa yang mau disampaikan kepada DPR maupun kepada Gubernur Kaltim ini Pak? Yang jelas kami sampaikan tuntutan kami, aksi kami ke DPR. Masalah itu tadi itu bantuan sosial terencana tadi. Terus paling tidak kalau tidak mendengar aspirasi masyarakat rakyat, lebih baik turun itu namanya Gubernur Rudi Maksud sama kroni-kroninya. Kami tidak mau tahu. Yang jelas harus turun, lengserkan. Jangankan cuma gubernur, presiden aja bisa lengser, gitu. Ngerti. Oke. Harus tuntutan ini harus diterima oleh DPR maupun gubernur. Ya. Kalau nggak diterima harus dilengserkan. Harus dilengserkan. Kami tidak mau tahu. Siap. Kami menuntut pemerintah untuk berhenti menjadikan peringatan disabilitas hanyalah sekedar seremonial belaka. Kita butuh tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata yang manis di podium. Kami punya potensi, kami punya kebanggaan, kami punya kecerdasan. Namun mengapa akses lapangan kerja masih tertutup rapat? Mengapa kuota 2% untuk disabilitas di pemerintah masih sering diabaikan? Itu dia Pak Ali. Kami nuntut kesetaraan kesepakatan. Kami ingin memberi secara finansial. Kami ingin berkarya dan dijaga kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Kawan-kawan seperjuangan, ini ada perjuangan keadilan, perjuangan cinta akan kemanusiaan. Oleh karena itu, hari ini kita berseru penuhi hak infrastruktur di semua fasilitas umum. Kembalikan bantuan sosial terencana bagi disabilitas yang diberikan setiap tahun. Buka lapangan kerja seluas-luasnya bagi disabilitas. Keempat, lengserkan dan turunkan Rudi Maksud dari Gubernur Kaltim. Disabilitas bukan beban. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman bangsa ini. Hidup disabilitas, hidup rakyat yang sadar hak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.